Indonesia ya, Jepangnya Tegal. Indonesia, Tegal. Aslinya dari Tegal ternyata. Ya kan mungkin teman-teman DRN banyak yang belum tahu itu Pak Haji itu aslinya dari mana. Nah, Wong Jawa. Wong Jawa, Iya. asli dari Tegal. Nah, untuk profesinya itu Pak Haji apa sih sebenarnya? Kebetulan profesinya saya di bidang perhiasan ya. Perhiasan di emas apa di apa? Emas, berlian, perak, ya terima pesanan dari gelang, cincin, pernikahan juga banyak. Bisa di website di Google Amanah Silver. Amanah Silver. Iya. Nah, untuk yang apa ya? Untuk yang perlu atau butuh dengan kawinan, untuk apa? Kawinan atau apa semuanya bisa pesen dengan Pak Haji lewat Google. Iya. Itu di Amanah Silver. Di Google ada di situ. Nah, untuk alamatnya dan semuanya itu komplit di situ ya. Iya, ada gambar-gambarnya. Semuanya tinggal pilih, tinggal pesen. Iya, dari grafir nama, grafir apa aja ada lewat laser. Ada. Pokoknya semuanya komplit lah ya Pak Haji ya. Iya. Nah, untuk Pak Haji sendiri ini tinggalnya di mana ini sih? Ini di Pisangan Lama 3. Pisangan Lama 3, Jalan Sinar Jaya. Jalan Sinar Jaya, Gang Idris. Gang Idris, Nomor 22. nomor 22, RT 002. RT 002, RW 10. RW 10, Nomor 22. nomor 22. Nah, kalau teman-teman terucukan ya atau yang mau pesen pernak-pernik dengan Pak Haji, silakan datang ke alamat tadi. Boleh dihubungin juga lewat WA-nya Pak Haji. WA-nya ada di itu di Google juga. Di Google ada ya, di Amanah ya, di Amanah Silver. Iya. Nah, silakan searching di Google. Iya. Ada alamatnya semuanya komplit pokoknya di situ. Nah, kalau untuk rumahnya tempat tinggalnya itu Pak Haji di alamat tadi tersebut. Nah. Ragam itu kan udah banyak banget tuh. Itu dapat dari mana aja? Dapat dari Serpong, Jakarta Selatan, dari Majalengka ada. Yang terjauh dari mana itu Pak Haji? Yang terjauh. Yang terjauh mungkin saya belum yang titik-titik ya, dari Kudus. Itu ada berarti burung Pak Haji dari Kudus ada juga di Kudus. Di Kendal. Oh, di Kendal. Oh, berarti burung Pak Haji dititipin di Kendal sampai mainnya ke Kudus. Pekalongan, Pemalang. Kalau Pak Haji sendiri jalan main gantangan itu silaturahmi ke teman-teman tercukan itu paling jauh kemana tuh Pak Haji? Mungkin baru Majalengka ya. Baru Kalau Majalengka. dulu mah sering aku nggak sempat, sering saya titipin sampai Purwokerto waktu itu. Jadi saya titipin aja. Tinggal kita ngokosinnya titip. Oh, berarti yang penting burungnya jalan gitu ya. Orangnya di rumah burungnya jalan. Orangnya di rumah burungnya jalan. Penting silaturahminya katanya ya kan. Nah, untuk Pak Haji sendiri ini mau sampai kapan seperti ini? Ya sudah bisa dibilang sampai kapan ya. Soalnya untuk apa ya, hiburan kita Masa seminggu tua ya? kerja, seminggu kerja, kadang-kadang kan cuma hiburannya apa ya, cuma dengerin burung aja di rumah. Cuma kalau dengerin sempat burung. gantang-gantang. Paling seperti itu doang ya Pak Haji? Iya. Kesibukannya seperti itu doang. Kesibukannya. Jadi pagi ngurusin burung, siang kerja, pulang ngurusin burung lagi. Kalau hari Minggu libur berarti hari Minggu. Hari Minggu libur semua. Hari Minggu libur berarti untuk kesempatan jalan-jalan ketemu sama teman-teman terucukan di gantangan gitu kan. Nah, dengar-dengar info juga Pak Haji. Pak Haji kan tergabung di komunitas PTI. Nah, itu kan
apa ya, terpilih sebagai ketua divisi untuk breeding. Iya betul. Iya itu kebetulan dari teman-teman saya udah pengalaman belum ada ya. Nah, istilahnya katakanlah kita pengalaman belum ada. Cuman dari hobi terujukan. Terus kalau teman-teman kan udah bisa menghasilkan yang nyata, yang sudah berkali-kali. Kalau saya memang pernah sampai netes sampai 3 kali. Itu kendalanya ya dibuang sama induknya, kayak dimatiin gitu. Karena belum hoki, ya, belum berhasil. Karena mungkin perawatannya juga iya. Karena sibuk. Ya mungkin gitu. Ya belum rezekinya. Tapi ya. Tapi kenapa PTI bisa memilih Pak Haji sebagai ketua divisi breedingnya gitu loh? Apa karena semangatnya, dari cara apa ya, cara mensosialisasikan gitu? Mungkin juga senangnya kan kita apa ya, silaturahmi itu, silaturahmi saling nambah rezeki, nambah teman, nambah sedulur ya, kemana aja. Jadi mungkin lewat perujukan yang antik-antik, mereka teman-teman sedulur itu pada tahu, oh ini punya ini dari TMJ, ini punya ini dari TMJ. Berarti mungkin dari ketua PTI pusat mungkin melihat itu, oh ini kok ini enak, kayaknya ada semangat mungkin ya, saya dipilih. Sebenarnya saya nggak mau karena itu jadi ketua apapun itu bagi saya itu amanah benar-benar, dan harus dijaga, dan harus menjalankan dengan benar-benar amanah ya Pak De. Nah untuk divisi breeding itu kedepannya itu gimana itu Pak De? Ya kita berusaha melestarikan ya, terutama melestarikan burung terujukan yang paling utama, dan yang apa, untuk mengurangi penangkapan liar ya. Di apa, misalkan breeding itu satu untuk kesibukan dan ada penghasilan dari itu. Nanti kedepannya mungkin yang main terujukan itu ada simbol ring bahwa ini terujukan murni dari breeding tersebut gitu. Berarti udah ada visi misinya ya? Visi misinya seperti itu. Jadi untuk melestarikan burung terujukan, makanya diusahakan untuk setiap komunitas atau setiap orang yang punya terujukan itu berusaha untuk membreedingkan, apalagi yang terujuknya berkualitas ya Pak Haji ya. Nah untuk Pak Haji sendiri itu udah dapet info belum itu tentang masalah yang breeding itu di mana aja dan siapa aja itu? Itu kalau nggak salah yang ada dari Jombang itu namanya Jombang Jawa Timur. Jagat, iya, saya bikin sekretaris kalau nggak salah. Terus yang dari Kebumen ada Mas Sahid Nasrullah. Terus yang dari Jawa Barat Ratu Oscar, itu namanya kalau nggak salah Agus Komarudin, itu udah berhasil. Agus Komarudin, iya. Ratu Facebooknya Ratu Oscar, itu dari Jawa Baratnya di mana itu? Aku belum ini banget ya, belum tahu, karena yang maksudnya saya ngusulin sama ketua PTI, kalau nggak salah Tasik apa Subang itu. Iya, yang jelas beliau ini sudah berhasil. Sudah berhasil ya, berarti dari orang-orang ini yang tadi Pak Haji sebutkan itu udah benar-benar berhasil dalam yang lainnya juga masih banyak, cuman saya belum melihat satu persatu, karena sama sekali belum ketemu orangnya. Gitu. Berarti tapi itu memang udah terbukti. Udah terbukti ya, udah ada hasilnya gitu ya Pak Haji ya. Berarti kedepannya itu untuk PTI itu apa ya, breeding itu dikuatkan, dan untuk Pak Haji sendiri sebagai ketua divisi breeding, jadi harus mencari yang apa, orang-orang yang benar-benar berhasil dalam membreeding terujukan ya. Dan untuk saat ini belum begitu banyak yang dapat infonya Pak Haji ya. Iya betul, soalnya kan baru dibentuk, nanti bisa di-share di ini, karena itu yang ini aja masih 2 orang lagi masih kosong yang di humas. Kita karena harus meneliti dulu, nanti anggotanya juga masih banyak yang udah pada sukses breeding. Berarti itu untuk kedepannya itu saling kerjasama dengan para komunitas, dengan ketua korwilnya untuk mendapatkan info yang real dan valid yang tentang masalah breeding ya Pak Haji ya. Nah, jadi kalau semua bisa melestarikan, yang pada senang terujukan bisa breeding sendiri kan, istilahnya
satu bisa apa ya, kalau sukses ya bisa menambah penghasilan juga. Benar. Apalagi terucukan semakin kesini kan harganya juga semakin melambung tinggi ya Pak Haji ya. Untuk rumahan aja DRN sendiri dulu tahunya itu untuk rumahan itu 100-150 itu udah enak gitulah. Nah, untuk saat ini udah hampir 500 ya, 500 sampai 1 juta itu untuk rumahan. Ya itu saya bahan prospek aja belinya paling murah 600.000. 600.000 untuk itu baru rumahan, baru mau naik gantangan ya. Betul. Untuk prospek gantangan itu harganya udah 600.000. Itu burungnya doang ya Pak Haji ya. Ya kadang-kadang dikasih kandangnya ya kandang seadanya. Ya, seadanya. Asal buat bawa aja gitu ya Pak Haji ya. Nah, untuk teman-teman terucukan ya, sarannya sih alangkah baiknya ya kalau bisa yang punya terucukan bagus, berkualitas, itu diusahakan di breeding. Jadi biar keturunannya ada dan namanya juga nggak hilang gitu loh. Apalagi setelah usia terucukan sudah semakin hari semakin tua dan kemungkinan sudah ketemu sama ajalnya. Jadi masih ada keturunannya, masih punya nama, tetap bisa dikenang, bisa tetap terus berjalan dengan teman-teman terucukan gitu ya Pak Haji ya. Nah itu untuk usahakan untuk teman-teman terucukan yang punya terucuk kualitas gitu loh. Ya, yang nggak kualitas pun usia terucukan cukup lama juga sih. Untuk saya yang dititipin usianya udah sekitar 17 tahun masih seger. 17 tahun masih seger ya? Iya. Bahkan dulu tetangga saya di situ sampai 35 tahun. 35 tahun? Iya. Usia terucukan. Nah itu untuk teman-teman yang belum tahu sampai kapan umurnya terucukan itu nggak ada yang tahu. Nah untuk saat ini itu yang Pak Haji saya miliki itu udah 17 tahun lebih. 17 tahun lebih dan ada kenalan Pak Haji sendiri itu yang nyampe 35 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman terucukan ya itu sarannya sih dari DRN seperti itu. Alangkah baiknya yang punya terucukan prospek, terucukan bagus, kalau bisa kalau umurnya sudah mapan itu di breeding gitu loh. Usahakan di breeding. Ya nanti anakannya dapat anakan. Nah, dapat anakannya itu udah ketahuan gitu ya Pak Haji ya. Beli betinanya aja harus yang lumayan bagus, yang dia bisa ngeropel, bisa jangan asal betina. Iya, benar. Asal betina ya untuk belajar sih nggak masalah ya. Awalnya dia harus belajar dulu, memang nanti prosesnya begini berhasil, baru nyari betina yang kualitas. Jadi nanti anakannya luar biasa ini. Berarti untuk kedepannya itu PTI ya mengusahakan ya seperti itu ya Pak Haji. Setiap komunitas, setiap korwil itu punya breedingan masing-masing gitu loh. Jadi setiap wilayah itu punya icon, punya breedingan, punya apa ya? Punya keturunan terucukan yang bagus-bagus, yang punya nama dan akan dikenang sampai kapanpun gitu loh. Nah, untuk kedepannya sendiri itu PTI itu mau gimana tuh Pak Haji? Kedepannya ya dari anggota PTI satu intinya apa ya, melestarikan ya dari penangkapan liar untuk memajukan hobi terucukan juga dari hasil breeding gitu. Ya, pokoknya kalau dari terucukan itu dari teman-teman terucukan semuanya kayak apa ya, persaudaranya kuat. Dari datang silaturahmi, terus pas gantangan itu nggak ada yang non teriak. Jadi nggak kayak yang lain yang non teriak sampai apa ya, mohon maaf apa aja ya, namanya kesenangan ya akan ada yang teriak ada ini. Tapi kalau alhamdulillah dari teman-teman terucukan tuh anteng orangnya, enak. Jadi gantang, duduk, udah nikmatin ya. Itu alangkah baiknya seperti itu ya. Walaupun ya, walaupun sekedar siul mah itu wajar ya. Saya wajar karena semua burung itu pasti siulin. Identiknya atau burung apa aja pasti siulin. Udah dari sononya lah, nggak di rumah, nggak di situ. Kadang-kadang kan orang ada yang siulin, ada itu ya, menurut saya pribadi itu suatu pelajaran dan alami lah, karena semua burung kan pasti disiulin kemana aja. Tapi kalau untuk
gerakan tangan atau gerakan tubuh itu menurut Pak Haji sendiri itu setuju nggak? Kalau gerakan itu, gerakan tangan sebenarnya gimana ya? Kayaknya menurut saya kurang ini, soalnya takut burungnya yang lain. Nah, itu. Ya mendingan yang saya bilang tadi, duduk manis, ya berdiri agak jauh sih nggak masalah ya. Nikmatin gitu ya. Ya. Kalau untuk siul ya wajar, semua burung ya disiulin. Enggak burung apa aja pasti disiulin. Nah itu untuk kedepannya PTI itu di gantangan gitu ya Pak Haji ya. Gantangan bagus, bisa menuju piala yang diharapkan ya, piala presiden. Usahakan mungkin dari hasil breeding tersebut, apalagi juara dari hasil breeding, wah itu sangat luar biasa. Itu untuk masa depan itu ya. Nanti apa diakuin HPPWUI pemerintah. Berarti untuk masalah breeding itu juga pakai ring dari pribadi sama APBWI ya, harus terdaftar ya. Nah untuk meningkatkan harga dari kualitas burung terucukan itu sendiri ya. Nah itu untuk PTI yang kedepannya seperti itu untuk di lapangan. Jadi kalau untuk siul, kalau menurut Pak Haji sendiri itu wajar. Tapi kalau untuk gerakan tubuh, gerakan tangan, ya kurang enak. Kurang enak ya. Iya, takutnya kalau burungnya sendiri sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk di lapangan kan karena kita dalam ajang bertanding gitu, takutnya burung orang takut. Nah jadinya malah timbul masalah yang nggak diinginkan gitu loh. Ini untuk wacana PTI saat di lapangan gitu. Memang di event besar aja gantangan terucukan udah diakuin. Diakuin apa ya, tenang di lapangan. Tenang di lapangan itu berarti apa ya? Saat pengalaman di Piala DPR MPR ya? Iya, DPR MPR itu udah diakuin ketua DPR juga. Itu wah terucukan bisa tenang banget, dinikmatin bener-bener. Bisa menjadi simbol dan contoh untuk dari mana aja, biarpun kita nggak kenal, saling bersalaman. Nah benar. Menjaga persaudaraan, silaturahminya kuat. Nah itu juga waktu itu Darren sendiri juga datang ke acara itu, melihatnya itu sangat luar biasa. Sampai tumpah ruah di situ. Komunitas terucukan dari luar kota semuanya kumpul jadi satu di situ. Gantangan full, berapa kali sesi itu semuanya full. Iya, dari pagi sampai malam itu gantangan semuanya full. Sampai jam 10. Jam 10 baru selesai ya? Iya, 10 lebih ya. Kalau Darren sendiri pulang masih sore, jam 7 atau jam 8 itu. Itu baru dapat 2 sesi itu. Itu karena ya terkendalanya waktu itu baterainya habis, apanya sama ya karena udah terlalu capek juga, akhirnya pulang duluan. Nah itu pengalaman di Piala DPR untuk terucukan. Nah untuk kedepannya itu DRN berharap sih setiap gantangan terucukan itu seperti itulah. Jadi nggak ada teriakan, nggak ada apalah, semuanya pokoknya begitu cantelin gantang, nikmatin, keluar dari lapangan, keluar pagar, kita nikmatin bareng-bareng. Nah, biar juri yang bekerja, kecuali ada juri yang mungkin agak kurang ya kan. Sesudah ya bisa dikoreksi, sesudah lomba ya, sesudah penilaian ya, bisa dikasih pengarahan atau teguran gitu ya. Nah, karena kan teman-teman terucukan lebih paham dengan cara penilaian atau ya semuanya lah. Jadi bisa diomongin secara baik-baik ya Pak Haji ya. Semua juri itu masih banyak yang belum berpengalaman penilaian terucukan. Iya. Jadi kita saling memaklumi aja biar aman, terkendali saat di lapangan. Walaupun penilaiannya agak kurang ya kalau bisa, namanya manusia kan punya kekurangan. Nah kalau bisa jangan diposting di sosial media gitu loh, biar kita sama-sama saling menghargai aja gitu ya kan Pak Haji. Jangan punya masalah seperti ini diposting di sosial media, punya masalah seperti ini posting di sosial media gitu loh. Jadi alangkah baiknya ya mendingan setelah selesai penilaian langsung dirembukin, udah clear ya udah gitu, buat pengalaman, saling berbagi biar saling paham semuanya gitu loh. Nah untuk PTI sendiri sekarang juga susunannya kan udah berubah semua ya Pak Haji? Udah berubah lebih
ya mungkin lebih baik lah. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Lebih baik lah. Nah, harus lebih baik ya. Dari iya. Soalnya kan baru dibentuk baru 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Apa yang baru lagi ini, ketua yang baru lagi. Jadi mungkin untuk pandangan teman-teman Trucukan, untuk yang pengurus yang awal, yang pertama, kalau masih ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Dan untuk pengurus yang kedepannya ini, yang sekarang ini, itu mudah-mudahan bisa memperbaiki apa yang kurang di kepengurusan yang pertama gitu loh. Jadi kita saling memahami, saling memaklumi. Namanya juga lagi belajar ya Pak Haji ya, dalam tahap belajar ya, mohon doanya aja, saling support aja gitu. Supaya kenikmatannya itu bisa dinikmati bersama gitu ya kan. Nah untuk pengurus PTI sendiri sekarang juga ya mungkin udah banyak belajar dari pengurus-pengurus yang terdahulu, gimana caranya agar PTI itu bisa lebih baik lagi dan kinerjanya itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk teman-teman Trucukan dan teman-teman DRN Channel, sampai sini dulu video dari DRN, dan untuk video-video yang lainnya ikutin aja di channel DRN Channel, di konten DRN Channel. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe DRN Channel. Terima kasih.